Prostitusi adalah bisnis yang tak lekang oleh zaman. Modus baru dengan menggunakan Facebook berhasil menjerat berbagai kalangan, mulai dari masyarakat biasa sampai dengan setingkat menteri dan anggota DPR. Dapatkah hal ini dicegah? Pertumbuhan warnet atau warung internet cukup pesat. Diperkirakan tahun lalu lebih 12.000 warnet berdiri di seluruh Indonesia. Hampir tiap hari, bilik-bilik kecil warnet diisi oleh masyarakat yang didominasi kaum muda berselancar di dunia maya. Tetapi di tangan Afif, dunia maya juga dijadikan sarana prostitusi dengan memanfaatkan situs pertemanan Facebook. Foto menarik wanita belia ini dan nama akun yang berbau porno jadi menarik perhatian. Biar agak berbaur lah. Berbaur. Kenapa semok? Semok ya enak pandai gitu aja. Oh, oke. Berapa banyak yang langsung nge-add? Banyak langsung. Berapa banyak? Wah, enggak sampai. Dulu pernah bikin sekali, ternyata diblokir. Saya bikin lagi. Kenapa diblokir? Nggak tahu. Saya buka lagi nggak bisa. Itu ternyata diblokir, bikin lagi itu. Dengan alamat email baru. Iya, dengan namanya itu yang cewek itu. Tapi itu dengan keadaan yang kenal-kenal aja, yang udah di YM. Aksi Afif dan komplotannya berakhir di Hotel Malibu, Surabaya saat transaksi penjualan anak di bawah umur dilakukan. Tapi polisi berkeyakinan masih banyak lagi jaringan baru prostitusi di dunia maya yang belum digulung polisi. Penanganan pendidikan sama sekali tidak menurut masalah. Kita masih melakukan pengembangan untuk permasalahan ini. Artinya dari jumlah foto-foto yang tersiar di Facebook itu kan banyak. Nah, dari situlah kita berusaha untuk menyelamatkan korban. Tapi ketika kita berusaha menghubungi melalui handphone, itu rata-rata sudah tidak aktif lagi. Tim investigasi Sigi berusaha mencari jaringan yang belum diungkap. Mendapati beberapa pelajar SMA yang masih menjual diri di dunia maya, khususnya menggunakan Facebook. Facebook karena ikut sama teman-teman. Ya, banyak sih teman-teman punya buka Facebook, makanya saya ikut. Ini datang ya mungkin karena terpaksa. Ya, enjoy aja. Dengan Facebook, Ocha memasarkan sendiri dirinya tanpa bantuan germo atau perantara lainnya. Jadi gitu. Ya itu tadi, kita lihat fotonya, kalau emang menarik ya saya add. Kalau emang orangnya suka sama saya, terus saya suka sama orangnya ya jadi. Itu jadi artinya berdasarkan suka sama suka, atau kamu yang udah langsung bilang tarif saya segini? Ya saya bilang tarif saya segini, terus orangnya bilang nggak masalah, ya udah jalan. Ocha yang masih berumur 17 tahun masih terbilang muda untuk terjun di bisnis pemuas nafsu ini. Kesulitan ekonomi menjadi alasan utama, bahkan kakak kandungnya sendiri yang memperkenalkan Ocha ke lembah hitam. Itu sejak saya kelas 2 SMP. Saya dikenalin sama kakak saya sama temen-temennya, ya biasa, terus diajakin nongkrong. Terus kakak saya nawarin saya, "Dek, apakah kamu mau ikut sama temennya kakak?" Saat pertama kali saya dikasih sama orangnya itu 800.000. Terus diminta sama kakak saya 400.000. Jadi saya nerima bersih semuanya itu cuma 400.000. Ocha tidaklah sendiri. Dengan kemajuan teknologi, dengan mudah ditemukan grup Facebook yang menyediakan jasa pemuasan nafsu syahwat. Negosiasi harga sampai transaksi final bisa diselesaikan di akun Facebook. Bahkan pangsa pasar prostitusi seperti ini semakin meluas. Kepada tim Sigi, seorang germo yang menggunakan Facebook sebagai alat pasar mengaku pernah menjual anak buahnya pada seorang menteri dan anggota DPR. Di Jakarta tuh yang menteri itu kenalannya GM yang atasku, lebih atas lagi.
Kalau yang dari sini tuh DPR, orang DPR. Istilahnya nggak terekspos massa gitu aja. Memang sudah kenal. Kalau yang menteri waktu itu GM yang lebih tinggi ada lagi. Berarti harganya lebih tinggi. Iya, waktu itu memang dikasih sekitar budget sekitar 4,5 juta. Iya. Kaget juga kok sampai jaringannya sampai segitu luasnya gitu aja. Tapi ya udah, memang kenalnya bukan sama aku waktu itu, sama GM yang lain. Tapi kebetulan aku kenalnya bukan sama menterinya, sama ajudannya. Ya, kalau menterinya nggak tahu, memang kan tersembunyi, nggak mau ketemu kan. Jadi ketemunya sama ajudannya itu tadi. Pemerintah tampaknya juga gerah dengan penyalahgunaan Facebook. Seharusnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE bisa melindungi masyarakat. Tetapi setelah diterapkan pada kasus Prita Mulyasari, UU ITE seakan menjadi momok yang mengancam kebebasan masyarakat. Bukan kami ini mencari momentum ya. Selama ini Undang-Undang ITE banyak disoroti oleh publik ya, sejak kasus maraknya Mbak Prita ya. Tetapi alhamdulillah Mbak Prita sudah bebas. Tetapi setelah munculnya kasus penyalahgunaan atau mohon maaf pelacuran melalui Facebook, kemudian penipuan, dan terakhir kasus yang ada di PSG tersebut, dan juga pembobolan ATM menunjukkan bahwa ternyata Undang-Undang ITE ini cukup ampuh digunakan polisi untuk menjerat pelaku-pelaku seperti itu. Sejauh itu yang digunakan adalah transaksi elektronik ataupun menggunakan internet.